kok ini mobil panas banget. Pak, ini mobil emang dari dulu begini. AC udah dinormalin. Tombe itu setiap kali ada masalah, dia kontak gue. Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu. Gue cuma pakai 1 tahun. Dan itu cuma bisa. Gue mau jawab apa? Dulu nggak ada rasanya, orang nggak cari pakai. Aku tahu susah. Lah, Pak. Dengan kaki-kaki yang tadi belakang tuh mas tuh pakai perkeong, ya kan? Berarti kan ada pergantian si pakai ranco nih si shock breakernya. Yang depan gimana mas? Apakah ada reinforce sasis depan? Nggak ada, ini masih standar semua kan deh. Yeah. Lo lihat masih standar semua kan? Masih standar. Cuma pegangan buat mesinnya itu emang kokoh banget buat yang depan. Si apa namanya yang pegangan bawah tuh? Iya, pegangan bawah. Iya. Kokoh banget yang depan ini. Tapi kalau udah gantian. Dia masih kakinya bawaan, dia. masih kakinya dia. Saat lo keluarin memang kan per udah dari custom dong mas? Per ballpen. Per ballpen. Gila, malah kecil banget. Nah itu kan ada custom dong mas sebelumnya. Per depannya kan per torsi. Oh jadi nggak ada iya pernya. dia puter ya. Torsi cuma masuk aja sih Iya. depan. Oh. Jadi nggak gitu kompleks lah kalau mobil ini. Dan itu bisa mumpuni nih dengan si mesin V8 ini. Shocknya harus dikerasin. Ini pakai apa shocknya? Ranco juga kalau nggak salah. Pakai ranco di depan belakang. Kalau nggak salah ya. Apa suntikan? Gue lupa juga. Gue lupa. Kalau ini kelihatan soalnya. Nah sama ini yang gue penasaran. Bener sih. HP-nya gede kan. Lu udah pernah dyno? Belum. Belum pernah dyno? Belum. Dan ini mobil Matic teman-teman. Matic, Tiptronic, pakai SU-nya Outronic. Outronic. Dulu yang nyeting tuh Henning sebelahnya Katulistiwa, yang kiosnya kecil di belakang samping kanan itu. Jadi Outronic itu adalah salah satu-satunya waktu itu yang bisa ngeluarin Tiptronicnya. Oh si fitur itunya. Fitur itunya. Jadi Tiptronic itu berdiri sendiri sebenarnya, nggak kayak Tiptronic zaman sekarang kalau digas terus sampai RPM tertentu Baru ngoper. dia ngoper. Ini enggak, ini lu harus lihat, lu harus ngoper. Kalau enggak ya dia nggak ngoper sampai jebol. Sampai limiter. Sampai limiter. Oh gitu. Ya masih zaman itu. Itu tombolnya yang merah itu mas? Merah itu. Itu tombol Tiptronic up down gitu. ih canggih. Itu iya. Itu fungsi berarti ya? Fungsi, bukan gaya-gayaan. Ukir Lu bayangin nggak? Gue ngebayangin kalau juri waktu itu kan, wah, nggak tercapai itu impian itu. Impian kosong belakang. Berharap kayak gitu. Wah, ternyata bill-nya wah. Bill-nya bener. Iya bener kan, bill-nya wah gitu. 2 tahun mas. Kalau ngomongin masalah rem, ini rem pakai apa mas? Nah rem ini ceritanya lain nih. Jadi waktu Ngecat kedua kali dong? ngecat yang kedua kali, gue ngecatnya di Triwa. Pantes. Jadi orangnya Triwa bilang ini mobil bahaya depannya. Waktu itu pakai WP Pro ya kan, bukan AP. WP Pro. Ini nggak bisa pakai ini nih, kayaknya bahaya. Terus dia usulin, kayaknya ini punya Subaru deh, apa punya Evo gitu. Yang punya Evo, yang punya Evo Brembo-nya. terus baru ya? Pasangin lah. Depan ini. belakang. Iya. Di Triwa Di masangnya? Triwa masangnya. Sama bracket-bracketnya Sama semua? bracket-bracketnya semua, tapi pasang aja. Pokoknya penting kepasang lah nih. Iya. Rem mobil WRC ini kalau nggak Subaru atau Evo pasang di Kijang dengan yang warna mesin biru gitu V8. kan. Mungkin Yahya marah kali ini warnanya. Dia ngoceh tentang speksi dan lain-lain, ditaruh di Kijang gitu. Tapi inilah yang ngomongin sebenarnya nyelenehnya dapat ya Mas ya. Yang lo cita-citakan saat itu. Iya, benar. Nyelenehnya tuh dapat gitu loh. Orang kayak ngapain sih lo gitu. Ih banyak banget pasti yang kayak gitu kan. Ngapain sih lo naruh gitu di situ gitu. Tapi itu yang dicari. Iya, jawabannya tetap masih sama. Gue waktu itu cuma mau men-trigger, gue ke-trigger sama regulasi, gue mau trigger kreativitas gue untuk keluarin output yang menurut gue gitu. Karena kan mobil-mobil kontes itu outputnya bukan ownernya,
Benar. Iya kan? Harus diakuin itu output modifikatornya, bukan output ownernya. Ownernya bayar. Funding. Iya. Funding, sediain mobil. No Habis itu offense. mobilnya nggak pulang. Jangan tersinggung, Iya, tapi benar. harus diakuin Tapi aja. benar. Karena mobil itu akan balik lagi ke bengkel untuk Iya. di-upgrade lagi, Iya. balik lagi ke bengkel untuk di-upgrade lagi. Di endingnya dia nggak bisa balikin ke semula kan. Jadi kayaknya gue sekarang jadi bersyukur nih karena mobilnya masih ada. Benar. Tidak masuk ke ranah itu ya Tidak Mas masuk ya. sampai dibuang kan Iya. istilahnya. Sampai di kilo tuh banyak kan. Kilo kebanyakan. Iya, karena udah ya mobilnya sudah tidak jauh banget dari body bentuknya standar dan mau ngebalikinnya effortnya juga sangat luar biasa pastinya gitu. Mendingan beli mobilnya lagi kan Iya. dibanding ngebalikin mobil itu balik ke bentuk awalnya. Betul. Gitu. Nah, setelah 2006 Mas, setelah lo berhasil buat ngebangun ini mobil dan pencapaian saat itu anak mobil adalah masuk ke majalah motor. Iya nggak sih? Pialanya itu ya. Iya kan? Gue cuma dapet itu doang. Itu udah kayak gini. Ayo beli dong. Iya. Ada gua Iya. gitu. Kalau nggak jadi Berapa halaman? cover. Ya kan? Anjir, Sama, hitungannya yang itu. nulis siapa? Iya, yang nulis siapa? Yang motret siapa ya kan? Gila berapa halaman. Mulai Asli, udah asli. mulai belakang-belakang udah mulai sini udah mulai turun tuh pertengahan Iya. depan lah udah yang kayak gila anjir. Atau enggak udah ada di highlight di Iya. kalau nggak jadi cover ada di highlight karena waktu itu gua bangun mobil gua di challenge-nya itu Mas. Gimana caranya mobil gue bisa masuk majalah motor jadi cover baru lu gue bisa bilang sukses. Tapi itu pembicaraan Jakarta Selatan banget. Iya. Ya, kalau kontes piala kan, Iya. macam-macam lah. Dan sayangnya ya itu ya nggak ada arsip bener-bener yang Ada di majalah motor. oh lu ada ya? Enggak, lu bisa minta. Oh bisa? Bisa. Oh ya? Boleh. Lo kontak ke harusnya nih, seingat gue, minta foto, minta itu liputannya boleh. Coba aja. Jadi tuh ada beberapa lah mobil yang kemarin gue bangunin terus yang jadi cover gitu Mas itu kebanggaan sih. Tuh dulu masih jadi. Sekarang udah nggak ada mobil. Udah nggak ada. Masih hilang gitu arsipnya udah keselip-selip lah Mas gitu. Minta aja coba ke wartawannya. Iya boleh. Tuh itu salah satu pencapaian lah di majalah motor itu karena ya dulu majalah yang ngebahas tentang modifikasi ya kan ada majalah mobil yang memang ngebahas tentang mobil baru. Iya nggak sih yang biasanya ada di tempat cuci mobil. Mobil motor namanya. Bener dong, bener dong. Ditaruh di ini. Biasanya majalahnya itu kalau nggak mobil motor. Itu ujungnya lecek. Yang ngebahasnya mobil doang. Sebenarnya ujungnya lecek bangke. Yang ujungnya lecek. Terus main taruh-taruh aja ya kan udah Asli. mulai kelipet gitu. Biasanya dulu di tempat cuci mobil ya karena mungkin handphone itu belum secanggih sekarang ya. Jadi disuguhinya sama itu tuh. Jadi baca majalah. Ya udah kalau udah ke tempat cuci mobil, baca majalah, mobilnya ada. Lagi nyuci. Kalau bisa tuh kalau mobil sendiri taruh bukain biar yang depannya bukanya itu. Jadi datang ke meja, sama tuh. Ya benar, kita yang bukain, geserin, taruh di meja, cabut. Jadi orang datang, oh sama itu dong. Bener. Mau nggak mau lu lihat dong ada di majalah. Kasian ya kita ya. Hah? Kita nggak ada di Kasian ya nggak ada di kita. feed. Anjir. Nggak muncul di feed. Iya, tapi itu serunya Mas. Terus kan setelah 2006 nih Mas nih. Mobil ini nasibnya gimana Mas? Oh ya, tadi kan kita lagi ngomongin, gue pernah pakai Kronos. Yes. Terus habis itu gue ada mobil lain lah Iya, gitu iya. di situ. Jadi memang dia nggak kepikiran tuh, kebanyakan di garasi aja. Saat Di garasi udah rumah. jadi, saat udah jadi. Alasannya Kombi bisa jelasin tuh kenapa sih nggak gue bawa mobil itu, karena panas, banyak lah A sampai Z lah, 2 juta alasan dalam hati. Mendingan gue pakai mobil yang lain yang lebih enak gitu kan. Nah, singkat cerita 2006-2007 tuh gue S2, gue lulus S1 tuh lumayan cepet. Jadi gini trade off-nya kayaknya. Trade off-nya adalah mobil gue nggak jadi, kuliah gue selesai cepet. Orang-orang yang mobilnya jadi kagak kelar kuliahnya kali ya gitu kan. Jadi Tapi dia hebat, mobil yang nggak jadi bisa kelar. Biasanya kan mobil yang nggak jadi juga kuliah nggak jadi juga, karena di bengkel mulu. Iya, ada juga. Nungguin mobil yang nggak jadi, Cerita yang lain. akhirnya nggak jadi juga. gue S2 ke luar negeri. Oke. Nah, itu Mobil tinggal. nggak kepegang. Semua mobil yang lain-lain itu distandarin dijual. Oke. 2010 gue balik Jakarta, itu gue langsung kerja sampai sekarang. Sekarang gue udah nggak kerja lagi, gue punya usaha. Cuman gue udah nggak kepegang lagi deh macam-macam gitu.
bukannya so sibuk, cuman emang bener-bener udah 95 gitu, nggak ada lagi yang bisa dikerjain lah. Mobil gitu terutama. Biarpun kadang-kadang gue dandanin mobil juga gitu. Masih penasaran nggak sih Mas? Hah? Masih ada hawa-hawa penasaran? Ada, nanti gue ceritain lagi tuh soal mobil-mobil yang lain. Tapi dia ngejogrok sampai bokap gue tuh sebel ada di rumah. Oke. Kondisinya nih, velgnya tuh gue jual ke Mamat. Jadi di rumah itu posisinya jack stand. Sebel banget kan bapak kan pasti kalau ada mobil gitu. Ada kijang, nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Tapi ada tanduknya. Tapi ada tanduknya. Bener, ada tanduknya. Tapi nggak ada kakinya. Bener. Nah si velg Nixia itu gue jual, gue beliin velg buat 86 gue ya. Oh. Itu ceritanya. Oke. Sebenarnya ini nyambung ke cerita Good Rides yang DX gue, terus habis itu gue ceritain tentang si 86 itu. Iya. Nah, jadi ceritanya tuh dandannya mulai dari duitnya dari sini nih, dari velg ini masuk ke sana gitu. Oh. Jadi si mobil ini sempat dijadikan donor ya Mas ya? Donor. Untuk mobil lo yang lain nih, Yang si lain. velgnya. Iya. Itu berarti dari 2000? Antara 2000 enggak. 2000. Itu gue udah balik Jakarta tuh. Jadi si Toyota 86-nya udah di rumah gue. Jauh banget tuh, kayak udah belasan kayaknya. Oh, udah belasan. Tapi mobil ini berhenti beroperasi berhenti 2000? bernyawa di 2007 kayaknya. Setahun doang. Dipindahin ke dalam Setahun doang lagi dia umurnya. Nunggu dari 2002. 2002. Normal 2006. 2007 stop beroperasi. bendera putih. Iya. Nyerah. Udahan kayaknya mobilnya. Salah perhitungan, saudara-saudara. Iya waktu. Iya, waktu. Iya uang semuanya tuh ya. Tapi jadi pinter. Bener, Jadi belajar. Tapi segitu hebatnya ya. Ternyata gosip-gosip di dunia mobil. Biarpun mobilnya belum nongol, mobil ini memang hawanya tuh dari 2004 tuh udah jadi bahan omongan ya? Iya, udah kedengeran. Nah, karena memang ya tadi yang gue bilang sangat salah satu hal yang tabu saat lo masukin swap engine di mobil di zaman itu di komunitas ataupun di anak-anak yang memang konservatif. iya. Memang mobilnya maksudnya kayak yang ya mobilnya nyantai-nyantai, bukan anak kontes ya Mas ya. Iya. Kalau ngomongnya anak kontes memang udah pasti satu hal yang lumrah karena ada yang lo bilang tadi itu 7 hal yang memang harus di modifikasi lah, harmonisasinya itu di 7 sektor termasuk si mesin. Jadi swap engine ya mungkin hal yang lumrah, tapi buat kita yang kayak main mobil normal gitu, bukan yang ke arah kontes. Jadi yang kayak oh iya ya udah sampai swap engine, belum sampai situ. Jadi kita nggak normal. Karena terlalu banyak Mas abisnya. Emang. Jadi agak lebay ya. Jadi lu balik si 86 itu belasan tahun 2012. Tahun belasan ya, balik tuh gue 2010 pokoknya gue kerja di majalah motor. Gue dulu kan freelance foto sama nulis 6 bulan, habis itu gue kerja beneran. Mobil ini gue jogrok aja di gudang. Akhirnya dipindahin sama bokap gue dengan kondisi di jack stand. Hah? Gimana cara pindahinnya Mas? Pinjem kuku macan siapa tuh, gue lupa ya waktu itu. Yang penting bisa gelinding dulu. Yang penting naik ke dalam towing turun sana, jack stand copot lagi. Gitu. Dari tahun 2000 berapa tuh ya contekannya? 2010, 2007 lah. 2007 lah gue berangkat ke sana ya. Itu mobil posisinya ada di gudang itu. Udah di gudang. 2023 berarti 16 ya. 16 tahun. 16 tahun. Dari 2000 Anak Sweet 17 Jack. Iya, benar. Itu di situ aja mobilnya ya. Dari 2007. Iya. Sampai 2023. Pada suatu hari. Nah, gue mau tahu Mas. Apa yang nge-trigger lo buat sekarang bangun lagi saatnya, bukan 2035 atau 2030 gitu. 2045 Indonesia emas. Indonesia emas. Anjir. Iya. Lo kenapa ke-triggernya 2023? Nggak ada, Kombe itu lagi sibuk aja dia sendiri sama komunitasnya kan. Benar. Apa gue bilang waktu itu ya? Bilang DM, gue DM. Oh DM. Kijang rame lagi be. Oh. Iya nih Pak, gue bilang itu sama dia kan. Terus habis itu dia infoin. Oh iya, lupa sorry. Habis itu dia nginfoin. Setelah nginfoin, oh mobil ada tuh di gudang. Hah? Di gudang? Gue bilang gitu.
kayak gimana ya modelannya kalau mobil di gudang. Lu mobil di gudang Terakhir- 15 tahun Terakhir tahun berapa? Ya 2007 lah, 2010 kalau kata dia kan gitu. Kayak gimana ya modelnya? Ya udah, kalau misalnya lu mau nyalain aja. Gua Sherlock gudangnya kata dia gitu kan. Jauh jadi gudang. Dah. Di mana Mas gudangnya? Cakung. Ya, om memang deket, orang kemana-mana dia. Dikit-dikit di mana, dikit-dikit di sana, dikit-dikit di sana. Itu hari sebelumnya H-1 itu besokannya gua ke sana, gua ngecek kan. Ya udah Pak, Sherlock aja besok gua ke sana sama mekanik. Ya udah, pas gua ke sana ngecek mobilnya, ini masalahnya 15 tahun di gudang, mobilnya kayak apa ya modelannya, Iya, bentukannya gitu loh. Iya benar. Nah pas gue sampai sana, bener Pak ini tempatnya, bener, lu masuk aja katanya, masuk. Itu mobil kondisinya kayak mobil orang-orang ditinggal 3 minggu. Itu mobil dikredongin plastik, cuma pas dibuka itu kondisinya mobil debu aja nggak banyak hitungannya ya. Kayaknya tiap minggu kayaknya dicuci itu mobil luar dalam. Luarnya gua cek tuh masih apa ya, nggak ada yang kotor apa gimana gitu ya, pokoknya sama Nggak dalam ada noda selama nggak 15 ada tahun nggak gitu, ada nggak ada ya? nggak ada. Terus dalamannya nih kebetulan kemarin kan masih warna bodinya itu kayak dalamannya tuh bener-bener bersih. Jelasin dulu maksudnya apa warna bodi. Warna biru. Jadi nggak ada karpetnya. Oh, nggak ada karena ada. Kosong mobilnya. Jadi warnanya masih warna body nih, nggak ada karpet dasar. Nggak ada karpet dasar. Pantes dia komplain panas. Ih, Dan lo ngerti kan? Gue kagak. Ya udahlah, ya udahlah. Capek ya. Lo bayangin dong perjalanannya gimana? tapi jok itu kebungkus kanan kiri, terus abis itu mobil kondisinya ke jack stand, nggak ada aki. Dah hari itu. Emang mau di prepare buat disimpan Ya, lama mau ya, disimpan. bener, disimpan lama. Wah, oke lah kalau gitu. Gua lapor, Pak, gua udah ke gudang, udah lihat mobil. Paling kalau nggak besok gue siapin pelekannya Oh, ada rodanya bener. sama towingnya. Hmm. Kalau emang mau dibawa ke bengkel. Terima kasih dulu buat yang minjemin pelek. Kan sampai sekarang juga ini pelek pinjeman. Masih nempel nih. Mobilnya keren gara-gara peleknya. Ini kemarin pakai pelek teman gua kebetulan di rumahnya ada nganggur, rota. Gue pasangin dulu buat geser ke bengkel. Oh iya, kemarin sempat pakai. Ya, di towing dari gudang itu ke bengkel. Kebetulan bengkelnya di Yan Speed di Pondok Bambu. Udah taruh situ dulu sampai situ. Baru besokannya dicek lagi nih mobil kenapa nih. Ya. Karena udah ngejogrok lama. Nah, iya benar. 16 tahun mobil ngejogrok, 16 tahun, benar ya? 16 tahun benar, 16 tahun. 15 nih ya. 16 Ya. 15 tahun Ya. ngejogrok lama. Problemnya apaan, Mas? Problem pokoknya intinya langkah pertama bawa itu mobil dari gudang ke bengkel. Problemnya udah cari peleknya dulu. Iya, benar. Kedua cari towingnya dulu. Ya. Udah sampai bengkel kita cek besokannya. Wah, ini begini dilihat. Oh, mobil coba dipancing pakai karburator cleaner tuh. Ya, buat nyemprot. Ya, hidup nih mobil. Rek, hidup. Udah nyala nih. Pancingan doang tuh dari disemprot. Coba body. Nah, udah gitu. Wah, ini kayaknya pompa bensinnya Iya. mati lama. Oh, itu dia kelamaan tidur. Ya. Kerja udah habis lempeng 15 tahun. Pompa sama filternya sama tangki. Dah, tangki copot dulu. Tangki itu dicopot, tadinya disemprot doang, dibersihin, kok nggak habis nih kotorannya. Nah, Lah, ada lagi. Iya, lah 16 tahun kan kotoran yang setahun sampai yang 16 kan bisa banyak itu. Setahun. Ya. Akhirnya udah berkeluarga ya, Mas? Ya, Di udah dalam berkeluarga, ya, udah. Kok nggak benar. habis-habis? Akhirnya udahlah, coba kletek aja. Tadinya sarannya udah cari tangki.
tetap cari tangki kan pasti bakal ngeletek juga. Iya benar. Ada ngeletek lah, dibuka lah tuh tangki. Itu karatnya bener-bener bolak-balik Pak gini. Iya. Itu Jadi bisa bikin tangki lagi. iya bisa nih. Pakai karat. Jadi Anjir, waktu tempat tapi dimensinya agak lebih kecil aja Iya. kan jadi anjir bangke. Waktu tempat coba lah jadi lagi nih satu tangki di Pak cetakan dari karat bangke. itu sampai di gerinda Pak, di gerinda udah akhirnya jadi mengkilap lagi ke tangki, ya sunblast ditutup lagi, dipasang lah di sini mobil. Akhirnya gue cari pompa sama filternya itu, udah gitu kan pompa sama filternya zaman dulu Pak. Iya benar. Nyarinya di mana ini ya? Udahlah, hunting cari, oh sini kali Om Stepanus. Udah, Hydra performance. iya, cari ke situ, dicari persamaannya ada. Gue lupa waktu itu filternya apa, pokoknya pompanya tuh AM kalau nggak salah. Pasanglah di situ. Udah kepasang, oke, nyemprot. Selangnya braided semua, cuma udah pada ketas. Braided aja bisa getar. Ya, dari belakang sampai depan. Jadi semua moncrot, Pak. Bensinnya tuh moncrot. Jadi pressure-nya benar. Iya. Tadinya enggak Mas. Tadinya enggak, tadinya layu ya kan pressernya. Saat giliran di pressure kencang jeder, enggak kuat Bang. Jadinya muncrat kemana-mana Pak, di sambungan lah, di belakang sini, di tangki, di depan lah. Dah jadi kayak air mancur nih jatuhnya kan. Nah udah gitu digantilah, udah selang biasa aja dulu dah, buat mastiin. Ya selang biasa, kita ganti. Oke mau nih normal. Nah udah gitu dari situ koilnya bermasalah. Iya, itu Distribution coilnya yang di depan, jadi coil itu kan nyilang nih Pak, 1, 2, 3, 4, sini gini nih ya. Yang saya tahu sini 2-3-nya nyala, 2-4-nya nyala, sini 1-3-nya nyala, sisanya mati. Nah udah mau nggak mau nyari. Ada 8 lagi ya? Iya. Gue bukan 4 ya? Iya. Ada 8. Ini nyarinya di mana ya? Yang mobil beginian, mesinnya begini ya kan ya? Ah udahlah coba cari. Kalau kesah mobil ditinggal 15 tahun. Carilah sama bengkelnya, sama Yanspeed dicari, akhirnya dapet tuh distribution coilnya, udah nyala. Ternyata dari dalamnya itu dia pakai MSD yang 6AL, yang analog masih, yang kayak batu bata. Klasik banget. Ini nyarinya di mana lagi? Cuma itu doang. Udah pada kecil-kecil nih. Iya. Ya harus segede gitu dong. Iya. Pokoknya ini kok barangnya susah-susah ya. Udah gitu kebetulan ada teman di Jawa. Iya. Kalau itu bener. Kalau itu paling canggih bener. Klasik. Bener klasik. Sekarang nyarinya di mana yang masih pakai gitu loh. Akhirnya ngontek temen Kijang juga di Solo. Kebetulan emang dia main barang-barang lama. Udah gitu, wah ada, gue masih nyimpan 2 biji, gue masih nyimpan kata dia gitu. Oh ya udah pakai. Ini pakainya 2, kebetulan kan? yang mati 1. Ya 4 silinder Iya. pakainya 1 ya. Akhirnya dikirimlah dari Solo waktu itu Jakarta, pasang, set, nyala nih normal. Normal, mobil tes, bunyi udah normal. Kelar, apa ya kemarin, seal apa gitu yang di tengah ada yang bocor netes air gitu Pak. Jadi yang dia harus turun gearbox. Wah, ada lagi nih. Ganti seal turun gearbox. Jadi air yang itu susah, kenapa netes di tengah-tengah antara mesin sama gearbox. Itu lewat mana ya saya pikir. Udah akhirnya dibongkar. Udah dipasang lagi, normal nih. Dah, tes jalan dong. Tes jalan. Remnya macet, Pak. Remnya macet, perkaranya mungkin Bukan macetnya nggak bisa nutup ya kan? Gak bisa ngerem. Macetnya ngerem untungnya. Oh macetnya ngerem nih. macetnya ngerem. Jadi ini Kosong dong. sempet saya keluarin pas di Mitra Teras, saya ngeluarin ini mobil, remnya macet, Pak. Oh yang rame Kijang semua. Ya, pas rame Kijang semua, ini saya keluarin. Emang saya pengen keluarin. Itu udah keluar saat itu. Keluar. Sekalian saya test drive. Ternyata remnya macet.
Dah. Baliknya yang penting sampai sana dulu kan. Show off udah, pulangnya di towing daripada. Ya otis jawabnya dulu. Iya. Mobil lama nih nongol lagi. Daripada kebakaran ya kan remnya. Dah. Ternyata oke. Coba mungkin kampasnya udah terlalu lama nih. Jogrok lama. Oke, kita cari Udah nyatu nih sama rotornya. Iya, kan. yang baru. Mau lepas lagi nih. Depan belakang kita cari. Udah kita cari. Kok masih begitu juga? Oh masih? Masih begitu juga. Bosternya. Oke. Dari bosternya. Bosternya juga kita udah ganti. Akhirnya normal nih mobil nih. Normal, mobil udah mau jalan, ngerem udah mau. Saya tes jalan lama juga nggak ngunci, udah aman berarti. Tapi kendalanya itu ada lagi. Bunyi klangklung di belakang nih. Apaan ya? Poldur. Bukan. Anjir ke bawah. Katanya ada poldur. Ini ada poldur tuh Pak di dalam sini. Oh yang kemarin sasis yang lu bilang itu. Gundukan. Kalau klangklung shock breakernya ini karetnya udah nggak ada Pak. Jadi udah baut ketemu inian. Sealnya? Iya sealnya nggak ada. Jadi klangklung. Apaan ya ini di belakang ya? Jadi pas ini dikotok. Ya ini sealnya mah nggak ada. Mungkin dia udah pasrah kali ya. Pasrah benar waktu pas Jackson mulu ya kan dia gantung ya, ya kan terlalu main gitu lama. mulu ya kan. Lelah juga. Jadi waktu pas pasangin ada sealnya kayak cabut. Sealnya cabut. Akhirnya cabut. Iya, kena sapu. Apa nih hitam-hitamnya? Sapu aja dah. Ada seal shock breaker. Kan ke bawah cabut. Udah gitu, udah bisa normal lagi. Ya belakangnya kemarin masih agak tinggi, terus jadi diturunin dikit lah, dipantesin waktu itu. Udah begitu, mobil jalan. Saya tes sampai. Ini mobil jalan siang sama jalan malam saya bedain. Itu jalan siang panas. Indikator itu 90 udah merah. Temperatur air nih. Temperatur airnya 100 itu udah nyala. Dia di 90 ke 100 cepet. Iya, Ternyata fan-nya itu dia muternya otomatis cuma sebentar, Pak. Oke. Saya tes malam itu normal. Nggak sampai 100 lah, dia pasti dipanteng di 90. Optimal ya, berarti optimal ya. Kipasnya ini harus pakai saklar sendiri. Pakai karimun. Wah, apapun mobilnya gimana? Karimun bisa 4 kayaknya kalau ini Iya, aja baling-balingnya gede banget Pak, udah kayak kipas angin. Itu Berarti beneran kalau kayak Karimun 4, listriknya jegrek. Iya. Gitu mobilnya. Gas lu gedein. Normal lagi kan. udah dia harus bikin saklar sendiri biar dia udah ngipas dari pertama, udah dinginin dari pertama. Dia tuh saya tes siang bisa, malam juga lebih bisa lagi karena kan lebih dingin. Udah kesininya kok ini mobil panas banget. Pak, ini mobil emang dari dulu begini. AC udah dinormalin. Tombe itu setiap kali ada masalah, dia kontak gue. Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu. Gue cuma pakai 1 tahun. Dan itu cuma gue mau jawab apa? Dulu nggak ada rasanya, orang nggak cari pakai. Gue tahu susah. Lah, Pak. Iya bener. Di kantor kan. Pak dulu ini gimana Pak? Nggak tahu, beresin aja. Kita dipegangin mobil, terus kita kan pasti nanya sama yang punya kan. Benar. Ya, ini dulunya gimana? Ini dulunya bagaimana? Dianya juga bingung. Lah iya, makin bingung dong. Kita kan nggak ada arah jadinya ini. Nggak ada arah, anjir. Nggak ada pegangan. Bener. Mesti arahan kan? Ya, udah sini-sini, oke, udah berkurang lah sedikit-sedikit dah tuh semuanya. Terus kok siang kayak ini Pak, sauna. Cetek. Kayak di sauna Pak. Sering banget tuh kayaknya di sauna. kayak di sauna. Enggak, yang di ini tempat refleksi. Oh benar, benar. Soalnya bulan suci Ramadan Mas. Udah gitu. Pokoknya kalau ini mobil jalan lama, kita pakai sendal jepit,
Ini di dalam sendal jepit bisa nempel, Pak. Saking panasnya itu. Anjir. Dek. Jadi pas dicabut ceklek. Lah banyak. handphone panas ya. Handphone panas. Kalau handphone gue emang udah panas, bener-bener panas, double panas di sini. Dah, akhirnya Pak udah coba diredam. Diredamin dulu, ini kasih peredam, habis itu dikasih karpet dasar. Lumayan Pak, mendingan, nggak begitu panas. Ditambah lagi kemarin kap mesinnya gue buka sedikit, biar hawa panasnya keluar. Kalau nggak begitu, wah di dalam bener-bener pasrah Pak. Yang penting di luar kelihatan nyetir, oke. Lalu siap anduk tuh kayak. Di dalam mobil pasrah. Wah, anget dari bawah. Dari bawah, karena kan napot kanan kiri Pak. Iya benar. Ya kan dari sini lebih kenceng di sebelah Niupnya kanan. ke dalam lagi fan-nya. Iya bener. Jadi ya mungkin ini AC-nya kan bukan aslinya dia ya. Iya. Kalau dia kan mesinnya di tengah, karena ini udah mundur, dia di sebelah kiri. Nggak tahu nih pakai punya apa. Dan dinamonya nih sekarang udah mulai lemah nih, lagi mau cari lagi. Ya karena ini kerja punya mulu apa nih? kerja Iya. mulu dia. Kebanyakan diem sama baru kerja, mati dia sekarang. Sekali kebanyakan diem. Iya. Sekalinya kerja keras, Iya. mati. Masih lah ada tiganya dia, satunya dulu kali. Iya benar. Iya. Iya, benar, Mungkin tidurnya terlalu lama, ya kan? Sekali bangun kaget. Kaget. Ayo kerja. Ayo, dipakai terus ya kan. Mati. Bener. Jadi ya. Dan belum tahu nih Mas kompresor pakai apa? Kompresornya ini udah rubahan, dia di sebelah kiri Mas. Blowernya dia, blowernya ini saya nggak tahu pakai punya apa, belum saya cek lagi ke tukang AC. Ya biasa sih dinamonya doang sih diganti udah kenceng lagi. Tapi sih AC-nya sih 2006 begini ya, sampai belakang dia pikirin jalurnya di kijang kotak, saya baru ngeliat ini doang. Istilahnya plafon yang nempel ya. Biasa kan kalau kijang kotak dari dulu yang gantung. Nah ini bikinannya udah tempel, sampai dipikirin jalur plafon AC-nya yang di tengah sama yang di belakang keluar, emang keluar. Jadi kalau bener-bener emang dia normal nih, dingin mobil, larinya ada, ngeremnya bener, dinginnya ya dingin, cuma ya nggak ada kesenian di dalam. Jadi pas lo cobain sekarang belum adem nih Mas AC-nya. AC kalau untuk malam aja sih adem, tapi untuk siang masih kalah. Jadi itu tadi yang dinamo yang di blowernya kayaknya masih bermasalah. Karena ya itu tadi tiganya dia ya mungkin satunya dia yang dulu. Gitu. Yang penting mobil sih udah ya kesini-sini minusnya udah agak berkurang lah. Ini kan ngaktifin lagi yang udah tidur lama. Bener. Ya kan? Bener. Tapi gue nggak percaya nih. Gue nggak percaya Mas. 15 tahun mobil nih. Lu kalau ngelihat mobil ini secara langsung, mungkin yang kemarin datang ke Mooring Drivers Club, mobil ini kan sempat mejeng di Mooring Drivers Club kemarin kan. Lu percaya nggak kalau mobilnya diem 15 tahun? Gue ngeliat kayak gini sih nggak percaya gue kemarin ngeliat mobil terakhir sih yang berhenti 3 tahun kayaknya kondisinya sih jauh dari sini ya. Bener ya, mobilnya Adi sih. Iya karena mobilnya juga Mas. Iya benar, karena mobil ini berarti dulu Mas, tips dan trik menyimpan mobil 15 tahun bisa jadi kinclong lagi kayak gini. Ini gimana caranya? Apa yang memang bener kata Mas Kombe dicuci tiap minggu? Selama 15 tahun nggak dicuci Mas? Enggak lah, ditutup aja itu. Ditutup pakai apa namanya? Jadi ada 2 kali memang ganti. Jadi yang jaga tempat itu, Pak Yana, itu 2 kali ganti kudungan. Kudungannya sampai rusak. Oke. Yang pertama beneran kudungan kijang, kain itu, ngeplak. Yang terakhir memang kudungan si plastik ini, sebelumnya ada kudungan lagi. Nah kudungan itu menurut gue kuncinya. Supaya dia tuh, gue megangnya begitu ya. Supaya badan, kan penting tuh badan sama kaca. Buat kita kan yang penting badan sama kaca nggak kena jamur. Betul. Jangan kena air. Terus habis itu, menurut gue jackstand jadi penting, biarpun nggak ada velgnya ya, karena shock breaker sama biarpun copot, itu ban juga jadi lebih awet. Aki harus dicabut, harusnya oli dikuras, bensin harusnya dikuras sebelum nyimpen. Tapi ya udah kejadian kan, gue waktu itu juga nggak ngerti. Tapi tadi berarti ada bensinnya, Mas? Nggak ada, kosong. Kosong. Nggak ada dong. Halo. Jadi gel, jadi gel. Jadi gel. Jadi gel bensinnya. Jadi gel? Iya, jadi dia. Anjir. Jadi Kombe ini solusi.
Kombe ini solusi bener. Iya. Jadi dari Bener, gue setuju tuh mas. jadi Kombe belum ini solusi, belum bener. final tidur bangun dengan solusi gitu dia langsung. Menurut gue karena dia juga expert di skena ini, mobilnya juga pegang banget, dia udah ngerti selah-selahnya di mana, biarpun ada banyak yang dia nggak tahu nih ya. Karena nggak normal mas mobilnya ya kan, maksudnya mobilnya mesinnya V8. Iya. Udah gitu swap engine di bengkel yang mungkin kita udah nggak bisa ajak ngobrol lagi nih. Iya. Si orangnya, iya dong. Kemampuan kayak Kombe adalah ngulik. Iya benar. Dia cari tahu, dia kalau misalnya ketemu masalah dia nggak berhenti gitu. Kalau gue sekarang disuruh nyelesain masalah itu, nggak mau gue. Taruh aja di gudang udah. Jangan. Pak mobil nggak nyala, yaudah dimin aja dulu. Iya. Emang Udah kemarin diamin dulu aja katanya. kemarin begitu. 15 tahun juga diam dia. Dia emang begitu aja. Dia nggak bakal nggak apa-apa, nggak apa-apa nambah 2-3 tahun lagi pak, nggak apa-apa jadi 18 tahun gitu nggak apa-apa, udah dimin aja di situ. Iya. Cuman emang alhamdulillah bagus. Gue Iya. juga nggak nyangka tanggapannya begitu. Maksudnya bagus banget pak gitu. Oh ya udah. Iya lah nih gue. Nah tadi gue ngobrol sama Mas Kombe, itu ada beberapa titik karat yang common ada di mobil Kijang, yang dimana itu di talang atas. Tadi, jadi gini teman-teman, nih gue disclaimer sedikit. Gue bukannya nggak mau nyobain ini mobil ini jalan. Nanti kita akan ada trip bersama Mas Kombe nyobain mobil ini jalan karena tadi hujan. Dan Mas Kombe pas gue masuk, gue turun lagi ngelapin mobilnya habis kehujanan. Jadi gue ngeliat banget mobil ini habis kehujanan. Ngeliat talang atas dong. Gue nggak percaya mas, mobil ini 15 tahun. Karena sebelumnya gue udah ngobrol di MDC. Jadi gini teman-teman, gue pertama kali ketemu Mas Kombe langsung lah. Kita udah dibawa ya mas mobilnya ya? Udah dibawa. Kita ngobrol di Instagram, gue bilang gue pengen banget ngobrol sama Mas Fatsi, Mas Kombe dan Kijangnya. Kenapa sama Mas Kombe juga? Karena Mas Kombe yang ngebangunin mobil ini dari yang tidur 15 tahun. Nah 15 tahun ke belakang kan namanya Mas Fatsi ceritanya keluh kesah selama pakai mobil ini gitu ya kan. Iya bener, dengan Mas Fatsi. Jadi gue ngobrol, terus kata Mas Kombe, mas itu mobil udah mati diam 15 tahun. Gue pikir mobil ini sebelum keluar dicek dulu mas. Jadi kan gue udah lama nggak ngeliat mobil ini kan, jadi gue pikir mobil ini sudah dicek dulu, baru alhasil keluarlah. Nongkrong di HI itu gue nggak tahu tuh mas, gue nggak dengar kabarnya tuh. Nah Gua kalau dengar yang kabar, HI itu kemarin masih pakai yang rota. Iya. Kalau pas MDC kemarin emang Udah pakai gue pelek setel ini. pakai pelek ini, sama tongkrongannya dia udah agak pendek lagi dari yang kemarin. iya dari sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya emang mau sengaja nih pejeng ini. Iya benar. Gitu. Dan ini request gue 2 nih teman-teman ke Mas Kombe saat gue ketemu Mas Kombe, minta tolong sampein ke Mas Fatsi. Pertama, gue mau banget mobil ini kita wawancara seperti sekarang nih. Yang kedua, mobil ini akan mejeng di Diary Showcase 2024. Jadi di Diary Showcase 2024 itu kita di foyer kita akan ada beberapa mobil yang memang teman-teman juga, dan kita bikin konten itu namanya Jakarta Street Icon. Mobil yang ikonik atau mobil yang nempel sama si yang punyanya. Jadi kalau lo ngeliat mobilnya, oh ini mobilnya si ini nih. Kalau lo di phone book mas, nama lo belakangnya, abis itu Fatsi Kijang, Kombe Kijang gitu. Lu nggak ada nama lo tuh udah diganti pakai nama jenis mobil. Itu menurut gue baru ikonik. Ya, tapi juga emang ini sih mobil emang apa ya, saya update pertama kali ketemu itu di gudang, saya update di TikTok itu orang dulu pada masih ada yang tahu ini mobilnya, oh ini masih mobilnya Fatsi gini-gini. Ya emang orang kebanyakan sih hampir semua tahu sih kalau yang dulu ya sepertinya mas. Kalau yang sekarang kan mungkin nggak kenal apa gimana kan, mungkin kalau di sini habis nonton ini bisa tahu kan lebih bagus gitu. Atau pernah potong rambut ya mas ya? Di Chief gitu. Nah ini beliau lah yang punya Chief Barbershop gitu. Akhirnya banyak mas yang notice akhirnya. Banyak. Jadi banyak istilahnya apa ya, orang pada heran sih. Satu heran yang orang masih lama ada tanda tanya. heran itu mobil masih ada. Kedua ya dengan kondisi kayak begini mas, jogrok 16 tahun 17 tahun itu tadi hitungannya mah hebat sih mas. Bener. Gak Hebat. ada karat. Gue tadi, gue balik lagi mas. Tadi Mas Kombe ngelapin atas. Jadi gue ngeliat banget nih atasnya nih. Kok gak ada karat gue bilang. Di got
atau di talang air Talang atas air, ya Mas iya. ya? Biasanya kan Kijang paling sering di atas talang air. karena mungkin kalau bedanya Mas Fatsi ini tidak pakai mobilnya. Jadi nggak ada air. Iya. Iya dong, kalau air kan ya kena panas. Misalnya kita, ya namanya juga plat tahun segitu ya Mas ya. Namanya kan udah pasti termakan dengan usia nih gitu. Saat jalan hujan kena panas, nyerap karat gitu. Tapi catnya luar biasa. Ternyata pas tahu bengkel catnya di mana, saya tidak kaget. Ternyata 15 tahun gini-gini aja catnya. Paling Luar cuma biasa. kemarin itemnya aja sih Mas kemarin yang sempat kena sol itu. Item-itemnya ini handle ini yang udah agak puder. Kalau Gila cat sih, bodinya sih catnya sih gila edan. loh. Catnya gila, lu nih ngecat 2010. 2000 nggak dong? 2000 Antara 2006 sampai 2010. Antara itu. cat bagus. Lebih bagus daripada cat yang baru keluar bulan kemarin. Gila lu. Ini kayak kulit jeruknya, teksturnya. Ini bisa ada semua teman-teman. Lu kalau ngeliat mobil ini secara dia, ini ketimpa lampu ya. Ini masih bertekstur semua catnya. Kayak cat yang baru selesai dicat bulan kemarin. Beneran. Kayak squirrel marknya itu masih dikit banget. Wajar banget ya 15 tahun. Dan ternyata tadi Mas Gombe gue tanya, Mas, mobil ini udah dipoles. Ya dipoles sekenanya doang. Warnanya udah keluar kayak gini. Sih. Ya, luar biasa sih Mas. Gua Thank you. mobil yang dibangun dari 2002 nongol lagi 2023. Setelah 21 tahun. Iya. Berkelana tuh. Berkelana 4 Dan- tahun. Sisanya pokdai. Lewat di gudang. Jadi biar 2024 biar eksis kembali. Oh ya harus Iya. dong. Makanya gua biar teman-teman tahu gitu. Jadi beberapa mobil yang memang udah ada di warisan Mas, itu nongol di situ. Siap. Sebenarnya ini mau wacana ini udah kita mau tarik tahun lalu ya, mobil-mobil yang memang ikonik di ataupun yang ada ceritanya panjang si warisan ini nih gitu. Kita mau tampilin di Daily Showcase. Thank you Dan banget. kebetulan apresiasinya. wah terima kasih banyak, malah gue masih yang terima kasih nih sudah menyempatkan waktu dan boleh gitu sama gue bilang, Mas tadi kan memang mobil ini disiapin untuk showcase juga ya, tapi di boothnya Platinum, di slotnya Platinum. oke. Terus gue ngomong, Mas boleh nggak yang di Platinum ganti mobil aja deh. Gue mau mobil ini di depan. Gue bilang memang tidak di bagian di showcase, Oh, iya. tapi bersama dengan teman-temannya yang Di tahun memang itu. mobilnya ada di tahun itu. Gitu loh. Jadi maksud gue jadi memorable. Wah iya ini ada mobil ini dulu ya gitu. Lo bikin warungnya dong? Wah gila di pinggir jalan lagi. Iya, Iya kan? Gue takut digusur masa bisa Tenda, teh botolnya gitu. Dulu ini teman-teman yang gue berkali-kali ngomong, setiap ada warung di jajaran Pati Yunus, Paku Bono, ya di sekitaran situ tuh Al Azhar, pasti ada aja yang punya. Dan hebatnya nggak ada tuh Jumat ini yang nongkrong A, yang Jumat depan yang nongkrong B, nggak ada. Kalau di tongkrong ini tuh udah nggak ditongkrongin sama orang lain. Ditempelin stiker soalnya. Iya tapi kan kayak ada, kita tuh ada Respect. nuwunnya, ada respectnya. Biarpun tidak tertulis kalau itu warung punya siapa, lu tidak nongkrong di situ. Sama portal ya? Harus deket portal. Ya, oh ya karena deket total. Karena biar nggak ada yang lewat. Iya. Sama deket lampu jalan mas. Lampu jalan ya, buat foto. Biar Iya, biar jadi orang lewat, lewat terus gitu. Tapi ya itu hebatnya. Tidak ada tulisannya kalau warung ini punya siapa. Tapi nggak ada yang nongkrong selain orang-orang itu di situ. Ini mobil nggak sempet nongkrong loh. Iya. Jadi dia nggak ya kecuali Lanut di SD. nongkrong di Al Azhar. Enggak, gue nggak nongkrong. Bahkan waktu itu gue udah nggak di Lanut. Oh, oke. Mobil ini ini nongkrongnya di pernah beberapa kali yang gue bilang Mes lo lihat itu di STC. STC ya. Cuman itu aja tapi Beberapa kali doang. beberapa kali aja kan. Ya itu tadi ceritanya panasnya minta ampun, ribet bunyi ini itu. Karena gue kayak udahlah gitu. Ya. Udahlah tidur aja di gudang. Jeder. Kalau bensinnya Pak nggak ketahuan. Nah bensin nggak ketahuan. Iya. Bensinnya nggak ketahuan. Makanya kemarin indikatornya gue hidupin. Oh, bensinnya res mulu nih. Iya rebah. Jadi sempat gue tanya, Pak ini mobil indikatornya gimana? Itu Gila. feeling kata dia. Oh, feeling. Feeling. Lah kan kita nggak tahu. Pokoknya gue isi full tank, gue tes kemana-mana,
Akhirnya sempet gue kena mogok sama ini mobil. Untung dekat rumah. Jadinya udah beli ketengan dulu 2 Kayak botol, rokok, Mas, ya kan? dua botol, terus baru gue bawa ke pom bensin. Habis itu dari situ gue pasang indikator. Indikatornya gue bikin sampai 2 saking gue takut ngapa-ngapa ya. Yang di mobil gue hidupin, yang di tambahan autogotsnya gue hidupin. Jadi ya udah ini aja udah. Soalnya kan mesinnya begini Pak, kalau mesinnya standar aja kita udah tahu takarannya di kijang segimana ya. Nah ini mesinnya begini, udah Pengandaran. mau Pangandaran kemarin, Hai Pangandaran kata pasti kalau mau berangkat, gue udah ngitung nih bensin sekitar 4 juta sampai sana. Belum panasnya, oke. Tetap maksa pengen jalan, towing aja oke towing sampai sana. Tapi mah kalau 4 juta juga sayang pikir gua kan ya. Ketahuan udahlah buat ngelengkapin yang lain, buat ngerapin dulu. Ntar kalau emang udah bener mobilnya jalan ya kita pakai jalan. Cuma ya itu tadi ke Pangandaran gua udah ngitung 4 juta ini PP. Ketahuan nyewa HS Pak, jelas. Berangkat dingin, balik dingin. Tidur. Normal, disetirin ya kan? Enggak aduh ini begini ya. Masa ini kanan Enggak gini, pokoknya udah pasti zaman 2000-an andukan. lagi, Mas. 90-an. Kenapa? Pakai anduk. Iya, pakai anduk lagi, bener. Jadi hati-hati sama doa ya. Iya benar. Terkabul bener. Lagi pakai anduk lagi ya kan. Iya. Tapi ini mobil ini benar-benar Lalu ada pertanyaan nggak? apa tuh? Ada pertanyaan nggak mengenai spesifik mobil ini gitu? Tanya aja maksudnya mumpung. Kalau mobil ini spesifik kayak tadi kan yang gue tanya Mas. Kenapa kijang? Karena adanya itu. Iya, hanya itu kan. Maksudnya gue bilang kan itu adalah pertanyaan yang paling basic. Iya. Orang akan tanya gitu. Kenapa kijang? Kenapa V8 gitu kan? Setelah kijang kenapa V8 Mas gitu? Terus kenapa saat yang tadi udah dijawab semua ya? Kenapa saat udah tahu nggak muat diterusin? Itu kan yang jadinya. Ya itu terjawab lah dengan saat lo passionate akan sesuatu. Apapun itu ya Mas ya. Apapun itu gitu, dengan apapun yang kemarin Mas Rifat juga ngomong, modifikasi itu nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman masalah selera. Lu sukanya apa, dia sukanya apa. Kalau ngomongin ujung-ujungnya, goalsnya akan tetap sama. Lu akan suka sama kendaraan itu, lu akan sayang sama kendaraan itu. Makanya lu coba bagusin dengan selera lu. Bener ya Mas, yang ngomongin masalah modifikasi itu kan it's about taste gitu loh. Selera gimana caranya menurut lu bagus. Kan lu nggak ngomongin masa orang lain. Iya kan? Ya itu. Jadi kalau ngomong itu akhirnya terjawab nih semuanya teman-teman gitu loh, dari mulai masalah kenapa kijang, kenapa V8 dan kenapa enggak kata lu ngomong. Dia ada berhentinya tuh sininya. Dia layu sedang berkembang ini. Mas Arsi, karena belum sampai situnya dong Mas. Lu tidak merasakan spirit yang tadi lu ngomong itu. Justru piala dapat baru akhir-akhir ini kan. Iya. Jadi piala kontes sudah dapat akhirnya. Akhirnya ada tuh piala kontes datang. Tapi berarti ini adalah bentuk apresiasi yang memang harusnya lu nongolnya di tahun kemarin tuh. Kayaknya enggak, kayaknya harusnya nongolnya memang sekarang. Memang udah di setting itu ya Mas? Kayaknya sih supaya SIM-nya ini tetap hidup, si mobil ini. Gue setuju sih. Nah, mobil ini juga bentuk dari pembuktian kalau ya ini adalah mobil yang memang stick. Bener. Iya nggak sih Mas? Iya. Lo dari awal kan ngomongin masalahnya dengan segala macam rintangannya. Tapi kalau udah konsep, yang paling penting itu konsep. Iya. Jadi nggak lari kemana-mana gitu. Kalau dari 96 sampai tahun ini gitu ya, ditarik gitu garis lurusnya, kan sebenarnya mobilnya jadi tempat belajar ya. Iya betul. Dari mulai si cuci mobil itu, nurunin dongkrak, ya, segala macam, terus dan perjalanan-perjalanannya. Nanti tuh di tengah-tengah biasanya tuh anak mobil ngerti tuh, gue arahnya ini deh kayaknya, bukan yang itu. Ada banyak juga orang yang akhirnya nyerah, gue nggak mau main mobil lagi, gue mau seiring berjalannya waktu ya Mas. Iya, gue mau standar aja gitu. Tapi kalau gue boleh cerita apa yang terjadi sama gue, itu akhirnya gue takut sekarang. Gue lebih main aman.
di beberapa aspek aja gitu. Karena gue kayak engine swap tuh gue udah nggak terlalu kepengen banget lagi. DX gue ganti mesinnya, asal mesinnya tuh langsung plug ketiplek. Hidup di bawah, gue tahu normal, bisa kenceng, partsnya ada semua, tinggal naik jalan lah gitu. 86 gue cuma tempelin itu doang, aksesoris saja. Jadi nggak ada yang terlalu goblok gitu gue lakuin lagi gitu. Ya, tapi bentuk pembelajaran ini kan yang ngomongnya nggak ada tuh orang yang bisa langsung pintar tanpa belajar gitu mas. Bentuk pembelajarannya. Ya ini bentuk pembelajaran yang sangat amat valid ya. Oh ini ya, dari segala sektor soalnya mas kalau yang ini. Ya kan segala macam sektor. Nah. Jadi kalau belajar langsung belajar berapa pelajaran gitu mas? Sekaligus, iya. Jadi langsung del gitu. Nah ada outputnya. Gue mau tunjukin lo, cuman gue nggak bisa bawa mobilnya. Gue ada VW 74 1303 tangan pertama dari baru punya nenek gue. Sekarang di rumah gue. Direstorasi berapa lama coba? 10 tahun. Baru kelar kemarin. 10 tahun mas? Si Juju udah lihat, nanti kalau lo mau gue kirimin foto-fotonya ya. Itu bangunnya di Triwa. Itu kayak baru sekarang. Nah itu bukan mobil gue tuh, itu mobil nyokap gue. Dia suruh gue tolong balikin kayak baru. Nanti gue bisa ceritain tuh, ada fakturnya, harganya dulu cuma berapa juta, cuma 7 apa 13 juta gitu baru. Mas, gue boleh nggak sih mas ngelihat mobil itu secara langsung gitu? Boleh, itu nih di rumah ada. Wah boleh tuh ya. Nanti kalau mungkin teman-teman penasaran gimana bentuknya mobil yang 10 tahun direstorasi, silakan komen aja. Nanti kalau komennya banyak kita akan bertamu ke tempat Mas Fatsi buat ngelihat gimana sih mobil yang karena mobil itu kan ya ikonik juga bagi bapak gue, juga suka banget mobil itu gitu. Juga gue mungkin bisa jadi memanjakan mata buat orang-orang yang memang suka. Kalau udah ngomong itu udah maniak mas. Kalau udah mobil itu bukan suka lagi menurutku. Dia hard fans kalau udah kayak gitu. Seperti Mas dan Kijang kalau itu. Bener nggak sih? Itu udah bener. Jadi itu bukan suka doang. Iya, lu dengan mobil lain ngulik nggak akan bisa sedalam itu. Lu nggak akan bisa all out. Saat lu dikasih mobil yang lu suka, lu all out gitu loh. Nah itu nanti lo lihat tuh bahwa apa yang dipelajarin di sini itu applicable di sana. Di VW, bukan dalam hal parts per parts apa yang dikerjain, bukan, tapi kayak lo perlu certain mentality gitu untuk ngadepin panjang banget soalnya kan. Panjang banget untuk ngadepin masalah gitu kan. 10 tahun itu nih kayak jok gitu, joknya mesti dari Brazil, kayak aneh-aneh gitu kan, joknya itu yang harus yang itu gitu, nggak mau yang lain, warnanya mesti merah, bahannya bukan kulit, lo nggak bisa dapat di toko kulit gitu, bahannya dia gitu. Ribet deh pokoknya. Gokil. Boleh ya teman-teman ya? Gitulah teman-teman, perjalanan mobil yang sudah dijalani dari tahun 96. Gue amazed sih. Dari 96 dan alhasil masih bisa compete di 2024. Iya nggak sih? Gitu loh, gue ngomongin masalah tidak compete karena kita spirit yang Mas bawa itu ya Mas ya? Mas Fatsi bawa tuh spiritnya itu. Ngomongin masalah kontes. Dan di 2024 nih masih bisa gitu. Masih relevan bener. Dengan swap engine-nya, gue tadi ngeliat kerapihan swap engine-nya yang dimana dikerjakan way back belasan tahun ke belakang gitu Mas ya. Gitu, dan sekarang masih bisa dinikmati dan mobilnya ternyata hanya bisa ya karena cuma setahun teman-teman dipakainya sebelum dia stop beroperasi, dan sekarang dipegang sama Mas Kombe dan alhasil udah banyak minus yang berkurang ya Mas ya. Ya mudah-mudahan nih teman-teman nih nanti kita bisa berkesempatan lagi buat naik mobil ini, nyobain mobil ini. Gue penasaran juga dari mulai tadi Mas Fatsi ngomong kan, ngopernya pakai tombol merah yang ada di setirnya, terus gimana rasanya V8 di dalam mobil yang dimana mobil ini bisa termasuk enteng ya Mas ya. Ya ini gitu, dengan mobil yang enteng, dicolok mesinnya 1 UZT Land Cruiser ya? Lexus LS 400. LS 400, oke. Dicolok di sini gitu ya kan. Jadi gue terima kasih banyak nih buat Mas Fatsi. Sama-sama, terima kasih banyak telah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol.
Dan spesial juga buat Mas Kombe, terima kasih banyak Mas Spesial Kombe. banget buat Kombe dan teman-temannya yang luar biasa. Iya bener-bener nih, gue bisa melihat mobil ini nongol lagi. Dan zaman dulu gue, bener kata Mas Fatsi tadi, cuma dengar selentingan dan akhirnya bisa ngeliat mobil ini cuma beberapa kali doang di jalanan. Dan alhasil sekarang gue bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Fatsinya untuk menceritakan kenapa harus Kijang dan kenapa harus V8 gitu. Itu adalah pertanyaan yang paling besar dari zaman dulu gitu. Kayak, Kijang pakai V8, gila kali ya. Itu yang pertama terlontar dari mulut saat lu dikasih tahu ada Kijang ganti V8 gitu. Kijang ganti V8, gila gitu. Itu yang pertama kali. Dan akhirnya setelah mati 15 tahun jadi pengen lagi sama Mas Kombe. Dan buat teman-teman yang mau lihat Kijang ini secara langsung, yang mungkin nonton YouTube ini dan belum sempat ketemu Mas Kombe di jalan ataupun di event-event, silahkan datang aja ke DLX Showcase 2024. Mobil ini akan ada di foyer yang menyambut kalian sebelum kalian masuk ke dalam hall 10 ya, 9. Hall 9 ya, kan pintu masuk di hall 9, keluar pintu hall 10. Sebelum masuk di hall 9 akan kita pajang beberapa mobil yang memang ikon dari Jakarta saat itu gitu, saat zaman 2000-an itu ya. Salah satunya mobil ini yang terima kasih banyak juga sudah mau nih Mas nih diundang buat mejeng di sana gitu. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung tag ke Tokopedia dan Shopee-nya Indonesia. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. I see.